contohnya mungkin penyakit kritis, apakah dia bisa suruh istrinya nih gantiin posisi dia sebagai CEO di perusahaan dia dengan tujuan dia tetap bisa mendapatkan income sehingga anak dia dan keluarga dia tetap bisa hidup layak sebagaimana pada saat dia hidup. Udah tentu kita tahu itu nggak mungkin ya teman-teman ya. Nah terus selain karyawan itu ada profesi lagi yang namanya dokter, ya terus notaris, artis ya dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya teman-teman, kalau misalnya dokter itu juga kan manusia bisa sakit gitu ya. Contoh misalnya si dokter lagi sakit nih nggak bisa praktek itu. Nah anaknya mungkin ya dokter juga gitu, sama-sama dokter. Ya kita bilang misalnya dokter spesialis kandungan gitu ya. Nah kita sebagai pasiennya biasa itu berobat ke dokter ke papanya gitu. Tapi papanya karena lagi berhalangan, apakah karena sakit lagi keluar negeri dan lain sebagainya gitu ya. Anaknya menggantikan dia gitu. Biasanya kita mau nggak teman-teman? Ya udah deh nggak ada, nggak ada papanya, anaknya juga nggak apa-apa gitu. Pada umumnya sih kita nggak mau ya teman-teman ya, karena nggak terbiasa, nggak yakin dan lain sebagainya gitu. Nah artinya ya, para dokter, notaris dan artis juga kalau mereka tidak bekerja, ya mereka nggak bisa mendapatkan income mereka teman-teman, ya. Nah terus, profesi lainnya lagi apa teman-teman? Pengusaha konvensional ya. Nah pengusaha konvensional tuh biasanya kan kalau mereka mau mendapatkan income yang lebih besar lagi, itu pada umumnya mereka pasti dari satu toko itu dikembangkan menjadi toko kedua, toko ketiga dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya teman-teman di saat pemilik toko ini ya pemilik pengusaha konvensional ini mau liburan gitu ya, dia tutup tokonya dulu gitu 1 minggu, 2 minggu. Pertanyaannya itu income-nya masuk nggak teman-teman? Income-nya tetap jalan nggak? Bisa dipastikan itu enggak lagi kan teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa Mariana katakan kalau ya profesi yang tadi kita contohkan ini ternyata mereka itu menggantikan waktu mereka itu dengan income teman-teman. Yang artinya di saat mereka tidak bisa bekerja atau tidak bisa memberikan waktu mereka, maka mereka tidak bisa mendapatkan income teman-teman. Ya, oke. Nah jadi mereka istilahnya menggantikan waktu mereka dengan uang. Oke, teman-teman, kalau misalnya nih ya, salah satu Mariana yakin salah satu dari profesi yang tadi kita contohkan tadi, mungkin di teman-teman yang hadir di Zoom pada ada gitu ya, apakah karyawan atau profesi mungkin sebagai dokter, notaris dan lain sebagainya, atau mungkin pengusaha teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita ya berjalan kalau misalnya kita akan terjadi resiko hidup, kita nggak akan pernah tua, kita nggak akan pernah bisa sakit gitu ya. Terus kita nggak terjadi penurunan konsentrasi, kita kita dengan income gitu kan, kita bisa bekerja sepanjang hidup kita gitu. Nah, tapi seperti yang kita ketahui teman-teman bahwasanya hidup ini penuh dengan resiko. Nah, pernah nggak sih kebayang gitu, andaikan suatu hari ya resiko hidup itu terjadi. Nah, kita ambil contoh aja deh penyakit kritis teman-teman ya, penyakit kritis. Nah, kalau sudah terjadi resiko penyakit kritis, itu udah pasti kita nggak bisa bekerja kan teman-teman. Mungkin kita butuh waktu sesaat atau bahkan berkepanjangan untuk kita tidak bisa produktif lagi seperti biasa. Yang artinya kita nggak bisa memberikan waktu kita lagi untuk profesi kita. Ya, atau bahkan mungkin teman-teman ya meninggal dunia. Nah, ini adalah satu kondisi hidup yang semua dari kita di sini akan mengalami hal yang akan mengalami proses hidup yang sama. Cuman kita nggak tahu kapan dan dengan cara yang seperti apa gitu ya. Atau satu fase kehidupan teman-teman yaitu di saat kita masa pensiun ya. Di saat kita udah nggak bisa memberikan waktu kita lagi sama seperti pada saat kita muda gitu karena mungkin ya penurunan stamina, penurunan kesehatan, kita nggak bisa lagi bekerja seperti di saat kita masih usia produktif gitu ya. Apakah tetap income kita bisa sama teman-teman ya, atau bahkan mungkin di saat kita masa pensiun kita nggak bisa lagi nih nggak bisa menjalankan usaha kita seperti pada saat kita muda. Pertanyaannya apakah bisnis kita yang dulu di saat kita masih muda itu bisa tetap memberikan kita income teman-teman ya. Atau teman-teman ya, mungkin kita masih dalam kondisi yang sehat gitu ya, terus kondisi yang kita tetap mau produktif gitu, tapi kondisi yang tidak memungkinkan teman-teman ya, seperti kondisi saat sekarang yaitu terjadi pandemi COVID-19 di negara kita yang membuat kita itu tidak bisa sebebas dulu lagi teman-teman kita nggak bisa seperti dulu oh setiap kali mau keluar prospek setiap kali mau rekrut ya udah keluar aja gitu kan nggak ada hal yang perlu kita khawatirkan tapi kondisi sekarang itu benar-benar berbeda ya teman-teman. Ada virus corona yang membuat kita itu benar-benar sangat terbatas sekali.
Nah, pertanyaannya teman-teman, di saat kondisi seperti ini, kalau kita tetap dengan profesi kita yang seperti ini, apakah tetap income kita sama teman-teman? Ya, di mana kita ketahui karena virus corona ini banyak sekali karyawan yang terpaksa diberhentikan ya, karyawan yang terpaksa dirumahkan ya, yang tadinya gajinya sekian jadi tinggal setengahnya gitu. Itu banyak sekali kan teman-teman. Terus pengusaha juga yang mungkin mengalami usahanya yang tidak sebaik pada saat sebelum pandemi gitu. Jadi pertanyaan apakah kita tetap bisa menikmati income yang sama gitu loh ya di saat kondisi ini terjadi teman-teman ya. Nah, jadi sudah bisa kita pastikan teman-teman bahwasanya profesi karyawan, dokter, notaris ataupun pengusaha konvensional ya teman-teman, itu mereka itu boleh dibilang super aktif income. Yang dimaksud dengan super aktif income itu apa teman-teman? Yaitu orang yang harus terlibat langsung ya, harus terlibat langsung di dalam profesi mereka, baru mereka bisa mendapatkan income teman-teman. Ya, jadi di saat mereka tidak bisa memberikan waktu mereka, di saat mereka tidak bisa mungkin masuk kantor, tidak bisa buka toko, ya tidak bisa praktek, itu mereka nggak bisa dapat income teman-teman ya. Jadi itu super aktif income. Jadi kalau kita mempunyai profesi yang seperti ini, ya berarti kita berharap dan berdoa kita nggak pernah sakit dan nggak pernah tua ya teman-teman. Tapi seperti kita ketahui itu adalah hal yang nggak mungkin dan mustahil. Oke. Nah, teman-teman, Mariana percaya gitu ya, yang hadir di Zoom pada malam hari ini pasti punya tujuan hidup ya sama lah ya dengan kita. Itu pasti mendambakan satu kehidupan yang banyak uang, teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena dengan ya memang orang bilang segala-galanya bukan apa ya, hidup ini nggak semuanya semata-mata karena uang gitu ya. Tapi satu hal dan satu fakta yang kita ketahui bahwasanya ya segala-galanya memang butuh uang teman-teman ya. Nah, selain uang, apalagi nih teman-teman gitu ya. Nah, waktu. Seringkali teman-teman kita lihat ya, banyak orang yang punya uang gitu, banyak banget uangnya, tapi mereka nggak punya waktu untuk bisa menikmati uang mereka. Kita juga kalau bisa nggak mau memilih uang, kita banyak waktu, benar ya. Nah, kita pasti mengharapkan kehidupan yang seperti itu. Nah, yang lebih luar biasanya lagi teman-teman, selain punya banyak uang, banyak waktu, kita juga pasti mendambakan satu bisnis yang bisa kita wariskan teman-teman ya. Kita bisa wariskan untuk keluarga kita ya, untuk anak kita gitu. Nah, teman-teman pertanyaannya nih gitu ya, Mariana mau tanya, kalau misalnya kita profesinya sebagai seorang karyawan ya, ataupun profesi sebagai seorang dokter, artis, notaris ya, ataupun sebagai seorang pengusaha konvensional. Pertanyaannya, bisa nggak sih teman-teman, ya mungkin ya ini kita ulas sedikit ya teman-teman, kalau karyawan banyak uang ya oke lah, kalau bisa profesi kita bagus, tinggi, bisa kita bilang branch manager, CEO, itu kita bisa punya banyak uang teman-teman. Tapi fakta yang kita ketahui kalau kita ada seorang karyawan, di saat kita punya posisi yang bagus di satu perusahaan, udah pasti perusahaan minta waktu kita lebih banyak lagi teman-teman. Ya, yang artinya di saat posisi kita semakin bagus, itu waktu kita semakin nggak ada. Ya, nah udah pasti juga kalau karyawan itu nggak bisa diwariskan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita posisi CEO, income-nya luar biasa, bagus banget, besar gitu ya. Di saat kita nggak berhalangan karena kondisi kesehatan nggak bisa kerja, kita suruh istri kita gantikan posisi kita, itu nggak mungkin, nggak bisa teman-teman ya. Nah terus bagaimana dengan profesi dokter teman-teman, dokter, artis, notaris, kita udah tahu lah duitnya banyak teman-teman ya. Terus waktu ya bisa dipastikan mungkin hampir nggak ada waktu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya itu seperti tadi penjelasan Mariana bahwasanya mereka uh, menggantikan waktu mereka dengan income ya. Jadi di saat mereka tidak bekerja, mereka tidak mendapatkan income teman-teman. Nah, terus bisa diwariskan nggak? Ya itu tadi yang Mariana jelaskan bahwasanya kalau misalnya kita biasa berobat dengan bapaknya gitu, kita kalau di saat bapaknya nggak ada, mungkin kita enggan untuk berobat dengan anaknya gitu ya. Nah, terus kalau pengusaha gimana teman-teman? Pengusaha itu identik dengan banyak uang gitu ya. Mereka juga waktu ya kalau misalnya usahanya semakin besar, itu pada umumnya juga waktunya semakin tersita teman-teman ya. Dan biasanya pengusaha itu kan
kalau bisa nih 1 tahun 365 hari buka toko terus atau usahanya jalan terus gitu. Karena kenapa? Supaya uangnya semakin banyak gitu. Jadi artinya semakin besar usaha kita ya semakin nggak ada waktulah kita gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi Mariana bilang, banyak uang tapi kita nggak bisa menikmati uang kita. Ya percuma juga kan teman-teman. Nah, terus apakah pengusaha konvensional ini bisa diwariskan teman-teman? Ya belum tentu sih ya. Kenapa Mariana bilang belum tentu? Karena kita nggak bisa menjamin anak kita atau generasi penerus kita itu mempunyai kemampuan yang sama seperti kita untuk menjalankan bisnis ini gitu. Jadi nggak ada satu jaminan teman-teman ya. Nah teman-teman luar biasanya gitu ya, kita ada nih satu bisnis gitu yang ternyata bisa ini bisa mendapatkan 3 poin tadi teman-teman ya, yaitu punya banyak uang, punya banyak waktu dan bisa diwariskan teman-teman. Yaitu apa? Pemilik usaha franchise teman-teman. Ya, nah seperti kita ketahui usaha franchise itu seperti apa? Pizza Hut, ya, Kentucky dan lain sebagainya. Nah, teman-teman seperti kita ketahui nih ya, misal contoh nih, kita bilang Kentucky yang paling familiar nih ya dengan lidah kita gitu. Misalnya kita bilang Kentucky yang di Adam Malik ya, yang dekat dengan kantor kita di Merbau Mas. Nah, misalnya siang kita makan Kentucky gitu, terus sorenya menjelang malam kita juga makan Kentucky lagi gitu loh. Di jam yang berbeda mungkin karyawan yang menggoreng ya, itu berbeda teman-teman, tapi pertanyaannya apakah rasa Kentucky-nya sama teman-teman? Jawabannya sama ya. Nah sama, kenapa? Kok rasanya sama? Renyahnya, asin ya? Jawabannya karena ada sistem teman-teman ya. Nah terus, kalau sampai kita bisa memiliki satu bisnis franchise itu udah pastilah kita orang yang banyak uang teman-teman ya. Nah terus udah gitu banyak waktu, kenapa kok orang punya bisnis franchise dikatakan banyak waktu gitu? Karena teman-teman coba kita pergi ke Kentucky gitu ya, atau ke Pizza Hut nih gitu, kita pernah lihat nggak atau pernah tahu nggak bosnya yang mana? Nggak pernah tahu ya teman-teman ya. Nah jadi kenapa gitu, ya mungkin bosnya lagi jalan-jalan, traveling setiap hari gitu ya, terus keliling dunia, terus mungkin bosnya bisa jadi juga lagi santai-santai di rumah, nggak pernah datang liatin bisnisnya, nggak pernah tongkrongin itu meja kasirnya gitu loh. Kenapa teman-teman? Kok dia nggak takut karyawannya misalnya nyolong duit dia gitu ya, karyawannya kerjanya nggak benar atau gimana lah gitu, kok dia bisa percaya gitu ya? Jawabannya karena ada sistem teman-teman ya, dan bisnis franchise itu dipastikan juga bisa diwariskan teman-teman. Nah karena itu ada sistem ya teman-teman ya. Nah cuman teman-teman, bisnis franchise itu butuh modal yang sangat besar teman-teman ya, butuh modal yang sangat besar. Nah seperti kita ketahui untuk beli satu merek franchise aja itu miliaran teman-teman. Belum lagi kita harus sewa tempatnya ya, menyediakan tempat, terus dekorasinya harus sama dan lain sebagainya. Jadi orang yang bisa punya bisnis franchise adalah orang yang punya modal besar, teman-teman. Ya. Nah, tapi teman-teman pada pagi hari ini Mariana mau kasih satu kabar baik ke teman-teman ya. Mungkin kita bukan bagian dari orang yang punya modal yang banyak sehingga kita bisa beli bisnis franchise ya. Nah, di sini teman-teman itu luar biasa banget. Bisnis prudential ya, yang malam hari ini kita akan bahas itu adalah bisnis yang sudah terbukti teman-teman ya, terbukti bisa memiliki banyak uang, banyak waktu dan bisa diwariskan teman-teman ya. Maksudnya gimana gitu. Nah, eee, bisnis prudential itu udah terbukti membuat orang-orang atau leader-leader yang udah bergabung di dalamnya itu mempunyai banyak uang teman-teman ya. Bukan hanya 1, 2, 10, 20 teman-teman, tapi udah ribuan yang udah punya banyak uang teman-teman. Ya, dan mereka punya kebebasan waktu yang begitu luar biasa. Kebebasan waktu yang dimaksud adalah kebebasan waktu yang ini ya teman-teman, maksudnya eee, sorry. Nah, kebebasan waktu yang dimaksud seperti apa teman-teman ya? Kebebasan waktu yang artinya kita bebas gitu. Oh hari ini gue mau bener-bener nih full kerja dari pagi sampai malam gitu ya. Atau misalnya besok gue nggak mau ngapa-ngapain nih, gue mau full olahraga contoh ya. Atau misalnya gue mau full ya inilah ke salon ya, memanjakan diri gitu. Jadi waktunya bebas itu fleksibel artinya apa teman-teman? Kita sendiri yang menentukan kapan kita mau kerja, kapan kita mau menikmati waktu.
ya. Dan sudah dipastikan teman-teman kalau kita mencapai posisi agency director, maka ini bisnis bisa diwariskan, ya. Kenapa teman-teman? Ya karena Prudential punya satu sistem yang begitu luar biasa dan sudah terbukti. Oke, teman-teman, kabar baiknya lagi ya, sistem kita gratis teman-teman ya, dan tidak butuh pengalaman. Artinya profesi apapun teman-teman yang ada di sini itu nggak masalah teman-teman ya, itu juga bisa sukses bersama Prudential. Dan dipastikan lagi kita tidak ada resiko teman-teman. Kenapa nggak ada resiko? Karena kita nggak butuh modal ya, kita nggak butuh modal teman-teman. Jadi kalau nggak ada modal ya pasti nggak ada resiko kan. Nah, teman-teman, kita mau tahu lebih dalam nih ya. Tadi kan kita udah tahu nih, oh ternyata hidup yang enak itu adalah hidup yang punya banyak uang, banyak waktu, dan bisnis yang bisa diwariskan. Dan kita udah tahu ternyata Prudential punya nih 3 poin penting yang kita inginkan itu gitu ya teman-teman ya, supaya hidup kita dan anak-anak kita ke depannya itu terjamin. Nah, kita mau tahu lebih dalam. Ternyata sistem Prudential itu teman-teman yang bisa membuat kita menikmati 3 poin itu adalah 3 tier 6 gen. Nah, ini maksudnya gimana teman-teman ya? Nah, ini Mariana akan bahas tentang jenjang karir Prudential ya. Itu 3 tier. Nah, 3 tier itu maksudnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman join Prudential, itu kita dimulai dari profesi sebagai agent. Nah, begitu kita agent, tahun depan kita berpeluang promosi menjadi Associate Agency Director atau AAD. Dan tahun depannya lagi teman-teman, kita juga punya peluang untuk promosi menjadi AD atau Agency Director ya. Jadi kita cuma punya 3 peringkat yaitu Agent, AAD, dan AD. Nah, teman-teman, 6 gen itu maksudnya gimana? Nah, kalau misalnya nih kita sudah AD teman-teman ya, kita sudah punya 1 AD itu maka kita dikatakan AD1. Dan kalau kita punya 2 AD maka kita dikatakan AD2 teman-teman ya. Nah, itu yang dimaksud dengan 6 gen. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pengen tahu nih gitu ya, benar nggak sih dengar-dengar katanya orang Prudential tuh duitnya banyak gitu ya, benar nggak sih gitu. Nah, teman-teman, kita nggak mau cuma ngomong gitu ya, kita juga mau kasih bukti ke teman-teman semua supaya yang pada malam hari ini hadir di Zoom kali ini teman-teman bisa semakin yakin lagi gitu ya, yang tadinya mungkin masih ragu-ragu ya untuk meninggalkan profesinya gitu, masih percaya nggak percaya. Nah, semoga dengan kita share komisi agent ya dan leader nanti pada kesempatan ini bisa membuat teman-teman itu semakin yakin lagi bahwasanya bisnis Prudential adalah bisnis yang tepat, bisnis yang luar biasa, dan bisnis yang pantas untuk kita perjuangkan teman-teman ya. Nah, kita mulai dari komisi agent per bulan ya teman-teman. Ini ada di angka kita bisa lihat ya 9.700.000 sekian. Nah, ini untuk profesi agent aja loh teman-teman. Sedangkan di luaran sana kita tahu mungkin seorang karyawan yang bekerja udah 5 tahun atau bahkan 10 tahun mungkin juga belum tentu angka 10 teman-teman ya. Tapi luar biasanya di Prudential 1 tahun aja sebagai agent dia bisa dapat komisi 9, sekian juta. Nah, pertanyaannya Mariana, apakah komisi agent tuh hanya seperti ini? Tidak, jawabannya tidak, teman-teman ya. Apakah bisa lebih kecil? Jawabannya bisa. Bisa lebih gede? Bisa, teman-teman. Semua tergantung dari waktu yang kita mau investasikan ya ke bisnis kita. Semakin banyak waktu yang kita investasikan untuk prospek, untuk rekrut, maka semakin besarlah peluang kita untuk mendapatkan komisi yang lebih gede lagi ya, teman-teman. Jadi ini hanya contoh aja. Ya, kira-kira sebagai seorang agent itu ya bisa kita mencapai angka 9,7. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bilang komisi Associate Agency Director, teman-teman, AAD per bulan ya, itu bisa mencapai angka lebih kurang itu 52 juta sekian. Ya sama teman-teman, di atas itu nggak Mar? Jawabannya bisa di bawah itu, bisa juga teman-temannya, itu di angka 52 juta. Nah, dengar-dengar kan katanya saya pernah ya teman-teman pada rekrut itu ada yang nanya gitu ya. Dia bilang, "Mar, bener nggak sih katanya kalian bisa punya income tuh sampai miliaran ya? Apa bener sih?" gitu ya. Kan agent itu atau kalau join di asuransi itu kan cuma jual polis doang, masa sih bisa dapat miliaran? Gila banget gitu. Gua aja pengusaha yang udah tanam modal berapa ratus juta juga nggak bisa gitu kan, dapat income sampai miliaran. Nah, teman-teman, kita nggak mau ini ya, nggak mau panjang lebar lagi. Nah, kita kasih lihat nih teman-teman ya. Oh, ini saya kasih lihat dulu nih sebelum yang miliaran, saya kasih lihat dulu nih yang ratusan dulu ya teman-teman. Nah, jadi komisi agency director per bulan itu bisa mencapai di angka 100 sekian juta ya. Jadi luar biasa banget ya teman-teman.
Jadi selain bisnis ini bisa memberikan kita banyak uang, juga banyak waktu pastinya. Nah, teman-teman, ini nih yang tadi Mariana bilang, benar nggak sih Mar, di Prudential itu yang konon ya orang dulu ya, kalau sekarang sih Mariana percaya lah, agent-agent itu udah tidak dipandang sebelah mata lagi gitu ya. Kalau dulu kan orang-orang sering memandang sebelah mata dengan profesi kita seorang agent ya. Nah, teman-teman, ini income yang salah satu ini ya leader kita dapat ya, itu di angka 1,5 miliar per bulan loh teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat per bulan bukan per tahun teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat PPh-nya aja yang dipotong itu 170 sekian juta teman-teman. Gila nggak sih 170 sekian juta teman-teman, itu yang disetorkan ke pajak teman-teman ya. Sedangkan di luaran sana kita mau dapat 100 juta atau 172 juta aja nggak gampang kan teman-teman. Gila men, ini dia 170 sekian juta yang dia setor ke pemerintah atau bayar pajak setiap bulan. Keren nggak teman-teman bisnis kita? Luar biasa ya. Nah, kenapa luar biasa dahsyat teman-teman? Karena bisnis yang nggak perlu modal. Kalau bisnis yang butuh modal terus bisa dapat 1, sekian miliar, 2 miliar, 3 miliar ya biasa lah, benar nggak? Wajar ya kan, kita udah invest modal besar gitu ya. Kita udah invest modal besar, terus kita mendapatkan keuntungan miliaran ya biasa gitu loh. Tapi ini luar biasa banget, nggak pakai modal teman-teman ya, nggak pakai modal tapi bisa memberikan kita peluang income itu sampai miliaran teman-teman. Keren banget, keren abis ya ini bisnis. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, kita bahas ya teman-teman ya tentang jenjang karir yang sistem 3 tier dan 6 gen ya. Itu kalau agent itu kira-kira ya income-nya di 7 juta per bulan, AAD di 28 juta gitu ya, dan di AD itu minimum biasanya 60 juta per bulan teman-teman. Nah, kita lihat nih yang paling luar biasanya teman-teman. Jadi kita sudah boleh menghapus ya yang namanya mindset kalau tadinya kita bilang, oh kalau di Prudential itu berarti gua kayak sales dong, jual produk gitu ya. Enggak teman-teman. Kalau teman-teman posisinya masih di agent, yes benar kita itu kayak sales, enggak selling, ya kita nggak dapat income teman-teman ya. Jadi kita mau selling. Tapi kan kita juga nggak mau selling terus kan teman-teman. Kalau memang misalnya kita seperti profesi seorang sales, ngapain juga aku harus join Prudential? Nggak ada spesialnya dong, benar nggak? Nah, hari ini teman-teman yang bergabung di Zoom pada malam hari ini, ya Mariana mau ajak teman-teman itu kita berpikir bahwasanya kita join Prudential itu bukan kita mau di stuck di agentnya teman-teman, tapi kita itu harus bisa menggiring ya mindset kita itu bahwasanya yang kita mau kejar itu adalah profesi seorang AD teman-teman, agency director. Oke, nah kenapa teman-teman? Karena di posisi AD ini teman-teman ya, Mariana kasih satu ini informasi yang begitu luar biasa. Itu di posisi AD itu adalah posisi yang dimana kita bisa wariskan teman-teman ke generasi kita berikutnya. Jadi income kita di saat kita udah posisi AD, income kita itu kita bisa wariskan teman-teman. Sekalipun kita nggak ada di dunia ini, keluarga kita itu tetap bisa menikmati income kita. Ya, nah. Oke teman-teman, nah teman-teman ini bisa lihat ya kalau misalnya AD1 itu ya dia itu income-nya bisa mencapai sampai 104 juta per bulan loh teman-teman, keren banget ya. Kalau AD2 itu berpeluang mendapatkan 236 juta ya, terus nih ada AD3 lagi, AD4, AD5, aduh keren banget ya AD6. Nah, jadi teman-teman kalau kita yang udah AD ini ya pasti kita kejarnya AD ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita yang masih agent, kita harus udah tanamkan di mindset kita bahwasannya saya join bisnis Prudential, saya ada seorang pebisnis, that's why saya tidak mau stuck di posisi agent, tapi saya mau mencapai AD. Karena AD itu benar-benar kita berada di satu posisi yang dimana kita sebagai pemilik bisnis teman-teman ya. Dan itu dijamin kita bisa wariskan ya, kita bisa wariskan ke generasi kita. Oke teman-teman ya, dan ini juga sebagai informasi buat teman-teman semua untuk semakin yakin lagi bergabung dengan Prudential gitu ya, karena total agency director di Prudential itu per Desember 2019 teman-teman itu sudah mencapai 3.000 lebih orang teman-teman. Jadi luar biasa banget satu bisnis yang memang enggak cuma ngomong doang gitu ya, tapi satu bisnis yang bisa dibuktikan gitu, bisa berhasil mencetak begitu banyak agency director teman-teman ya, begitu banyak orang yang punya income itu rata-rata di atas 60, 100 bahkan miliaran rupiah per bulannya teman-teman ya, luar biasa sekali.
Oke, teman-teman, per seperti yang tadi Mariana bilang, sebelum kita mencapai, AAD, AD, pasti kita itu di posisi sebagai agent. Oke. Nah, seperti awal Mariana mau join Prudential itu penasaran nih gitu ya, benefit gua kalau jadi agent tuh apa sih, Mar? Gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita jadi seorang agent itu kita dapat yang namanya komisi. Ya, komisi tahun pertama 30%, tahun kedua 30%, dan tahun ketiga, keempat, kelima itu masing-masing di angka 5%. Nah, selain komisi, apalagi nih Mar yang gua bisa dapat kalau gua mau join? Nah, kita bisa dapat atau nikmati itu bonus teman-teman ya, bonus produksi 12% dan bonus konsistensi 13,5%. Teman-teman, luar biasa dahsyat ya teman-teman ya. Di mana komisi plus bonus kita itu totalnya 100,5% teman-teman ya. Pertanyaannya, kalau hari ini kita berbisnis nih, kita udah tanam modal 1 miliar, mungkin nggak sih kita mendapatkan keuntungan 1 miliar juga teman-teman? Udah pasti enggak kan gitu. Nah, ini bisnis yang luar biasa banget teman-teman ya, nggak pakai modal ya, tapi keuntungannya 100,5%. Dahsyat ya teman-teman ya. Nah, poin ketiga, sorry, dengan begitu teman-teman kita bisa pastikan bisnis kita itu adalah omset sama dengan hasil teman-teman. Artinya gimana? Kalau kita mencapai omset tahun ini 1 miliar, itu berarti kita sudah mempunyai penghasilan atau income 1 miliar juga teman-teman. Keren nggak sih? Di mana bukan 1 miliar itu teman-teman harus bayar di depan 1 miliar, enggak teman-teman ya. Cuma teman-teman kejar aja nih omset 1 miliar, maka teman-teman dipastikan punya income 1 miliar juga. Ya keren banget ya teman-teman. Dan poin berikutnya yang kita bisa nikmati apabila kita bergabung sebagai seorang agent itu adalah traveling teman-teman ya. Nah pada tahun ini kita mempunyai kesempatan untuk traveling ke Korea, London, Edinburgh, ya Victoria Falls, ya yaitu Afrika. Nah, jadi kalau Mariana boleh sharing sedikit nih teman-teman ya. Jadi nggak pernah kebayang gitu ya kalau misalnya Mariana nggak dikenalkan di bisnis Prudential ini ya sama leader saya begitu luar biasa Dokter Linda. Nah hari ini Mariana nggak pernah mungkin ya nggak pernah jalan-jalan ke Eropa gitu ya karena kita tahu kalau jalan-jalan ke Eropa ke luar negeri itu kan mahal teman-teman ya. Dengan background Mariana yang dulunya hanya sebagai seorang karyawan itu kayaknya jauh banget deh untuk bisa menikmati trip perjalanan yang enak seperti ke Eropa dan lain sebagainya. Dan kabar baiknya teman-teman itu benar-benar luar biasa ya. Jadi kita itu benar-benar diservis habis sama Prudential. Kita tinggal di hotel bintang 5 ya terus pernah itu waktu itu kita ke ke sorry ke ya ke San Francisco itu Prudential sampai booking satu restoran yang terkenal dengan kepitingnya yang gede banget gitu ya. Jadi kepiting itu sampai satu piring gede. Teman-teman tahu piring bule itu kan gede-gede banget ya. Nah itu kepitingnya hampir satu piring teman-teman. Itu bukan satu orang sharing berdua, bertiga teman-teman. Enggak, satu orang satu teman-teman. Keren nggak sih? Sampai kita bilang, aduh gila ya, kok Prudential servisnya luar biasa banget gitu. Kenapa sih satu ekor nggak sharing berdua aja? Karena terlalu mubazir kan satu ekor satu orang gitu. Tapi itulah luar biasanya teman-teman. Prudential tuh nggak pernah mau kasih yang namanya tanggung-tanggung ya. Oke, jadi kalau misalnya kita bisa benar-benar ini dapat triknya, maka teman-teman juga bisa menikmati enaknya dan nikmatnya jalan-jalan bersama Prudential. Nah, poin keempat teman-teman ya, selain trip ya, kita juga bisa nikmati kontes-kontes ya, seperti ada cash booster dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali. Selain komisi, Prudential juga menyediakan cash booster teman-teman ya. Oke. Nah, terus yang poin kelima teman-teman penghargaan. Mungkin teman-teman di sini yang hadir di Zoom pada malam hari ini, teman-teman merasa, aduh, duit 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, aduh kecil lah Mar, gue juga di bisnis gue yang gede sekarang ini, gue juga bisa mendapatkan income seperti itu gitu ya. Nah terus kalau traveling ke luar negeri, ya gue juga memang dilahirkan dari keluarga yang berada, ya bagi gue itu traveling ke luar negeri ke Eropa kemana itu mah udah biasa banget gitu ya, itu bukan hal yang baru gitu. Nah terus ya cash booster nggak perlulah gitu ya, karena duit gue juga udah banyak gitu loh. Tapi teman-teman mungkin poin kita boleh bilang poin pertama, kedua, ketiga, keempat itu bukan merupakan kebutuhan kita teman-teman. Tapi yang namanya manusia itu pada umumnya pasti mau mendapatkan atau seneng bila kita diakui ya teman-teman ya. Nah di poin kelima ini yang mungkin kita nggak bisa dapat dimanapun teman-teman, yaitu penghargaan ya, yaitu berupa piagam, promosi, koran Kompas dan analisa teman-teman. Jadi seperti kita ketahui yang bisa masuk ke kayak kita kan tinggal di Medan nih ya. Jadi yang bisa masuk ke koran analisa biasanya kan itu kalau nggak kabar duka cita ya itu apa
daftar pencarian orang gitu kan. Nah, tapi yang luar biasanya itu teman-teman, setiap tahun kalau kita achieve target bersama Prudential, itu kita wajah kita itu akan terpampang teman-teman, foto kita akan terpampang di koran Analisa dan koran Kompas. Nah, jadi dipastikan ini bisnis yang begitu bergengsi teman-teman, yang mungkinnya tadi keluarga kita tidak menghargai profesi kita, keluarga kita mungkin menyepelekan, memandang sebelah mata terhadap profesi kita. Enggak apa-apa teman-teman, kita kejar, kita ini ya teman-teman, kita buktikan dengan kita bisa mendapatkan penghargaan teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan dengan menjalankan bisnis Prudential ya, kita bisa mendapatkan penghargaan yang begitu luar biasa ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, benefit sebagai seorang agent juga, nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini foto-foto kita pada saat trip perjalanan ya. Nah, ini pada saat kita di Santorini teman-teman ya. Ini saking ini ya, saya juga udah lupa nih ini kemana aja gitu ya. Oke, nah ini kalau lihat biru-biru tau lah ya, ini Santorini ya, Greece ya. Nah ini tadi teman-teman yang Mariana bilang, foto kita akan dipampang di koran Analisa ya, ataupun koran setiap daerah di mana kita tinggal teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman ya, kita mau lihat nih perbandingan gitu ya, agent dengan karyawan, marketing dan bisnis, penjual asuransi dan pebisnis asuransi nih teman-teman ya. Nah, teman-teman, marilah kita bangun ya kerajaan bisnis kita bersama Prudential. Jadi teman-teman, seperti yang tadi Mariana bilang, kita join Prudential, kita tidak menjadi seorang agent, tapi kita targetnya adalah menjadi seorang AD teman-teman ya, agency director. Ya, dan dipastikan kalau kita sudah AD, kita pastikan kita menjadi executive agency director teman-teman, dengan mempunyai 6 ini ya, 6 generasi teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk menjadi seorang AAD tentu ada langkah awal teman-teman ya. Langkah awalnya itu seperti apa gitu. Untuk menjadi kalau kita agent ya, untuk mengejar posisi AD, tentu kita harus promosi. Langkah awalnya kita harus promosi ke AAD dulu teman-teman ya. Jadi stepnya itu agent ke AAD. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dari agent ya, pertama ke agent ya, yang kedua kita tahun depan bisa ke AAD, dan step berikutnya adalah AAD teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita pasti mau tahu nih, Mar, oke, gue udah fix nih mau join Prudential karena ternyata bisnisnya keren habis, nggak perlu modal, tapi gue bisa menikmati itu hasil seperti orang yang punya bisnis franchise gitu ya. Nah sekarang oke, gue join agent, terus apa yang gue harus lakukan supaya gue bisa promosi ke AAD, Mar gitu ya. Nah teman-teman, kita mau lihat nih ya. Nah, oke. Nah, teman-teman ya, kalau misalnya kita menjadi seorang agent teman-teman ya, itu yang kita bisa nikmati itu adalah komisi plus bonus ya. Jadi seorang agent itu dia menikmati komisi dan bonus itu totalnya itu adalah 42% teman-teman ya, 42%. Tapi teman-teman, yang namanya agent itu ya kita tetap harus kerja kan gitu. Jadi kalau nggak kerja ya kita nggak ada uang gitu. Jadi nggak ada dapat income kan, nggak dapat komisi. Jadi ya di saat kita masih agent ya kita harus benar-benar rajin teman-teman. Jangan pernah di saat kita masih profesi agent tapi kita apa hidupnya itu enaknya itu mau seperti seorang adik gitu contohnya ya teman-teman ya. Oke. Nah terus teman-teman kita lihat nih ya, kalau AAD ya kita itu dapat komisi plus bonus ya itu 42% plus ekstra lagi 75% dari komisi teman-teman. Nah ini maksudnya gimana teman-teman ya? Itu komisi kita kan 30% ya, plus bonus kita itu lagi ya bonus produksi itu kan berarti 12% kan. Nah berarti total kita itu kalau kita prospek di saat kita posisi AD ya kita prospek itu kita selain dapat bonus dan komisi 42%, itu kita dapat lagi tuh ekstra komisinya itu ekstra 75% dari komisi teman-teman ya. Jadi misal contoh nih kita seorang adik gitu ya, kita produksi misalnya misal kita agent nih kita produksi 100 juta gitu ya, maka kita dapat 42%, ya kan, 42% berarti 42 juta. Nah kalau misal kita
AD, selain kita dapat 42 juta, teman-teman, kita dapat lagi nih ekstra 75% dari 42 juta, teman-teman. Keren ya? Oke. Nah, kalau misalnya kita AD, teman-teman, bagaimana lagi? Nah, ini luar biasa lagi, teman-teman. Selain kita kalau jadi AD, kita produksi, selain kita dapat 42%, yaitu komisi plus bonus, kita dapat lagi nih ekstranya 110% dari komisi. Nah, jadi teman-teman, kenapa nih kita mau yang tadi seperti Mariana bilang, kita mau kejarnya itu AD, teman-teman. Karena selain bergengsi juga ya dipastikan uang kita lebih banyak kan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kita kalau lihat nih mungkin 42 sama ya, teman-teman ya, 42 sama gitu. Nah, tapi kalau di AAD, sorry, itu ada ekstra lagi 75%. Nah, kalau di AD, teman-teman, itu 110%, teman-teman. Kalau ditanya nih, kita mau ekstranya 75% atau 110%? Pastilah orang normal maunya 110% ya, teman-teman. Makanya pastikan kita segera capai posisi AD ya, teman-teman ya. Jadi setiap tahun tuh harus naik kelas, jangan mau tinggal kelas atau stuck di agent aja. Oke, teman-teman, tadi kita udah bahas kalau kita agent ya. Nah, sekarang benefit AAD apa sih, Mar? Supaya gua itu punya keinginan lah minimal untuk mengejar AAD gitu ya. Nah, jadi benefit sebagai seorang AAD itu adalah yang pertama, teman-teman, nggak ada target lagi nih, nggak ada target penjualan pribadi. Jadi artinya pada saat kita posisi AAD, teman-teman mau selling pribadi juga boleh, nggak mau selling pribadi lagi juga boleh, teman-teman. Misalnya, Mar, boleh nggak kalau misalnya gue di saat AAD ini gue cuma mau kembangkan tim aja, gue nggak mau selling lagi. Boleh, teman-teman. Ya, tapi alangkah indahnya kalau bisa jalan berbarengan ya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya di saat posisi kita udah leader, kita tetap selling, itu bisa membuat kita itu juga lebih refresh ya, teman-teman. Kita lebih tahu kondisi pasar yang terbaru seperti apa, terus keinginan-keinginan calon nasabah itu seperti apa gitu ya. Jadi kita lebih up to date lah, teman-teman ya. Oke, nah yang kedua adalah group of riding 22,5%, teman-teman ya, dari API atau 75% dari komisi. Makanya tadi kan dibilang kalau AD saling pribadi itu dapat 42% ya, dan dapat lagi 75% dari komisi. Oke, nah yang ketiga startup leader, teman-teman ya. Jadi kalau kita posisi AAD ya, tim kita capai satu angka, kita bisa berpeluang mendapatkan startup leader, teman-teman. Nah, yang keempat itu mid-year leader conference atau MYLC. Nah, ini adalah satu satu trip yang begitu bergengsi ya, teman-teman. Karena kenapa? Kita berpeluang belajar dari leader-leader yang luar biasa dari seluruh ini, teman-teman, seluruh negara ya. Jadi kalau Mid-Year Leader Challenge itu kita bisa belajar dari leader-leader dari luar Indonesia, dari luar negara Indonesia ya. Oke, nah terus teman-teman kalau kita AAD kita juga berpeluang bisa mendapatkan atau mencapai itu National Leaders Conference, teman-teman ya. Jadi di acara NLC ini ya, teman-teman, itu seluruh leader yang achieve itu akan dikumpulkan di dalam satu hall ya, teman-teman. Ya tentu juga ada jalan-jalannya gitu ya. Nah, di hall itu akan dibahas tentang rencana-rencana atau program-program kerja yang akan dijalankan oleh Prudential untuk tahun depan, teman-teman. Jadi kita yang capai NLC itu lebih enak ya, karena kita duluan tahu nih, teman-teman, kita curi start dulu tentang program yang akan dijalankan oleh Prudential di tahun depannya, teman-teman ya. Oke, nah yang poin keenam tentu teman-teman adalah satu langkah lebih dekat lagi untuk Halo Ci Mariana. Oke teman-teman, mohon maaf sepertinya ada gangguan teknis ya di tempatnya Bu Mariana ya.
Mohon bersabar sebentar. Oke, Hen, udah kelihatan belum, Hen? Oke, sudah sih. Udah ya, saya. Oke. Mungkin tinggal di share screen kembali aja sih. Iya, saya share screen ya. Oke, sorry. Oke, sorry ya teman-teman. Oh, sorry. Oke. Nah, tadi sampai di sini ya, teman-teman ya. Oke, nah, agent KAD ya, teman-teman, itu syaratnya produksi grupnya 400 juta API, tapi kabar baiknya nih, teman-teman ya, Prudential itu memberikan dispensasi ya, untuk para agent ya, itu cukup hanya dengan 300 juta API aja, teman-teman ya. Jadi kita dengan 300 juta API aja, kita udah bisa promosi ke AAD ya, teman-teman. Jadi pastikan kita semua itu yang masih posisinya agent, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, jangan sampai tidak mengambil kesempatan yang luar biasa ini. Nah, yang kedua adalah mempunyai 3 agent aktif. 3 agent aktif itu maksudnya gimana teman-teman ya? Jadi agent kita itu harus produksi minimum 1 case ya teman-teman ya. Nah, terus yang berikutnya teman-teman ya, untuk bisa menjadi seorang AAD maka kita harus bisa selling teman-teman dan juga rekrut ya. Nah, kita harus bisa selling produk ya. Nah, dan kita juga harus bisa rekrut, mengembangkan tim kita. Nah, kita bahas tentang rekrut dulu nih, teman-teman ya. Nah, ada good news nih, teman-teman. Jadi selling dan rekrut itu bisa dilakukan secara online ya, teman-teman ya, jadi secara virtual. Nah, jadi ini sangat sangat membantu banget buat kita untuk kondisi seperti ini, seperti sekarang ini, teman-teman ya, di mana kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka langsung dengan calon nasabah. Tapi luar biasanya banget teman-teman ya, kita bisa lakukan closing ya ataupun rekrut itu secara virtual ya. Jadi tetap social distancing ya teman-teman ya. Jadi tetap kesehatan kita terjaga, produksi juga tetap aman ya. Tetap bisa kita tahun depan itu promosi ke AAD. Oke, teman-teman kita bahas rekrut dulu nih ya. Nah, misal contoh nih kita seorang agent teman-teman ya. Kita rekrut agent ya. Kalau misalnya kita bilang, kalau contohnya nih kita bilang Hendra gitu ya, saya mau rekrut nih namanya Hendra nih contohnya. Nah, saya rekrut Hendra dan saya bilang, Hen, itu kalau kamu join Prudential, itu kamu bisa punya banyak uang loh gitu. Nah, tentu dia juga bisa jadi nggak percaya gitu ya teman-teman ya. Nah, maka caranya itu kita itu tentu harus ini teman-teman buktikan ke dia gitu loh. Kita harus buktikan ke dia, ya, itu caranya gimana teman-teman ya. Nah, kita tahu nih, di dalam bisnis apapun ya, jangankan bisnis yang nggak pakai modal gitu ya, nggak perlu modal, bisnis yang pakai modal pun itu pasti punya yang namanya hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan ya teman-teman ya. Nah, jadi kita sebagai seorang leader ya itu kita akan bergandengan tangan dengan agent kita gitu ya. Kita harus membawa dia naik dulu nih teman-teman ya, naik dulu gitu ya. Baru kita bisa membawa dia melihat gitu bahwasannya ya ini bisnis yang luar biasa di mana kalau kamu benar-benar mau jalankan bisnis ini, maka kamu itu punya peluang memiliki pohon uang teman-teman ya. Artinya ya kita bisa jadi miliarder, punya banyak uang gitu loh. Nah, tapi untuk bisa mendapat atau mempunyai pohon uang, ya tentu ada hambatan, rintangan yang kita harus hadapi dan kita harus mau teman-teman. Nggak bisa istilahnya itu kita mau mencapai atau mendapatkan uang yang banyak, tapi kita nggak mau menerima atau menghadapi rintangan itu nggak bisa teman-teman. Itu satu paket ya. Nah jadi kalau kita mau bisa menikmati atau memiliki pohon uang, ya teman-teman punya uang yang banyak, maka kita harus mau juga ibaratnya ini mendaki gitu ya teman-teman. Kita mendaki, nah pada saat kita mendaki itu pasti nggak ada yang lancar kan gitu.
pasti ada pada saat kita mulai berapa langkah itu jatuh. Ya, kita nggak boleh, ya udah, kalau misalnya contoh nih kita jadi agent, kita prospek 10 orang, 20 orang, aduh gila, nggak ada satupun yang closing gitu. Bahkan keluarga sendiri juga nggak ada yang masuk gitu ya, nggak ada yang beli gitu. Nah, kita jangan putus asa teman-teman ya. Karena kenapa? Yang namanya bisnis asuransi itu kita harus berdamai dengan yang namanya penolakan teman-teman ya. Jangankan kita sebagai seorang agent baru gitu, leader-leader yang udah lama aja pun, yang udah istilahnya hidup dan matinya itu di Prudential, mereka juga tetap sampai hari ini tetap masih menikmati atau menghadapi yang namanya penolakan teman-teman ya. Tapi seringkali saya kasih sedikit ini ya teman-teman, testimoni, seringkali itu nasabah yang awalnya itu menolak, itu beberapa tahun kemudian ya, yang mungkin ekspektasi kita itu di saat kita prospek si A, oh ini kayaknya dia bisa nih buka polis itu 1 bulannya 2 juta gitu ya teman-teman. Tapi begitu kita prospek dia nggak mau, padahal ini mungkin teman dekat atau mungkin saudara gitu ya, tapi dia nggak mau teman-teman. Nah kita jangan putus asa, kita tetap jalin komunikasi ya, kita tetap berhubungan ya, tapi tidak selalu bahas tentang asuransi. Ya, kita pintar-pintar lah ya teman-teman ya. Di saat ada celah mungkin kita selipin dikit, kita lihat responnya seperti apa. Kalau responnya cukup baik, kita lanjutkan lagi. Kalau responnya nggak baik atau lagi bete, lagi nggak welcome dengan yang namanya topik asuransi, ya udah kita mundur lagi gitu ya. Nah, tapi intinya adalah kita sabar teman-teman ya. Jadi kita sabar, itu biasanya ya beberapa kali juga kita mengalami hal tersebut gitu. Nah, beberapa tahun kemudian itu si calon prospek dulu itu yang malah nelfon kita gitu. Dan yang tadinya mungkin kita mikirnya itu mereka bisa closing 2 juta, ternyata itu closingnya itu lebih gede dari yang kita pikirkan teman-teman ya. Jadi intinya adalah setiap yang namanya keberhasilan pasti satu paket dengan yang namanya hambatan dan rintangan. Yang dimana seorang agent akan keluar sebagai seorang pemenang ya, dimana dia bisa mencapai posisi AD, menikmati menikmati income seorang AD yang begitu luar biasa, kebebasan waktunya gitu ya. Itu adalah agent-agent yang keluar sebagai pemenang teman-teman, agent-agent yang tetap bisa bertahan dengan yang namanya hambatan dan rintangan ya. Oke? Hmm, oke, sorry ya, ini kayaknya ada ini. Nah, jadi teman-teman, kita juga ini ya, agent dan leader itu pastinya harus punya pola visi yang sama, teman-teman. Jadi nggak mungkin seorang agent itu bisa promosi ke AAD kalau hanya leadernya aja yang mau gitu ya. Tapi agentnya sendiri nggak punya kemauan untuk menjadi AAD, itu pasti nggak akan jadi, teman-teman ya. Jadi seorang agent yang bisa berhasil promosi ke AD itu pasti dia juga sama seperti leadernya, punya keinginan yang sama, yaitu tahun depan dia menjadi AAD. Ya, jadi kita harus samakan dulu nih teman-teman visi kita dengan leader kita ya, supaya kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk mencapai posisi AAD. Oke teman-teman. Nah recruiting itu ya teman-teman, itu ibaratnya itu kayak begini nih teman-teman ya. Jadi contohnya seperti Prodia, Starbucks dan Jeko. Nah teman-teman yang ada di Zoom malam hari ini itu nggak mungkin lah nggak ada yang tahu Prodia ya teman-teman, dan saya yakin juga kita semua di sini pasti pernah minum yang namanya kopi Starbucks ya, atau Jeko gitu ya, donat Jeko. Nah teman-teman, kalau rekrut itu ibaratnya itu kita itu sebagai pemilik dari Prodia atau pemilik Starbucks gitu. Nah teman-teman, kalau misalnya kita di Medan, Starbucks aja udah berapa ini ya, udah berapa stand ya, banyak kan teman-teman kan di mall mana ada gitu ya. Nah, itu di Medan aja udah berapa gitu, berapa gerai kan. Nah, belum lagi di Jakarta, terus belum lagi mungkin di Jambi ya, terus di mana gitu ya. Nah, teman-teman coba kita bayangkan, enak nggak sih kalau misalnya kita bisa merekrut banyak orang,
ya di berbagai daerah, yang artinya itu bisnis kita itu tersebar gitu loh di seluruh pelosok Indonesia gitu. Keren ya teman-teman ya. Jadi seperti kita ketahui kalau misalnya kita sebagai seorang pemilik usaha, kita mau buka cabang di satu daerah, pasti kita harus invest banyak ya teman-teman. Nah, tapi kalau di Prudential itu kita cukup hanya merekrut aja, dan rekrut juga kita bisa sekarang secara virtual, kita juga bisa suruh calon calon rekrutan kita itu untuk masuk ke dalam training kita secara online teman-teman. Jadi sekarang lebih gampang banget ya. Oke, nah teman-teman, Mariana mau bahas ya bagaimana supaya kita bisa capai nih target 400 juta API gitu ya teman-teman. Yang pertama ya kita tentu harus training teman-teman ya. Di mana training itu yang pertama itu knowledge training ya, itu ada setiap hari jam 8 sampai 9.30 seperti hari ini ya teman-teman ya. Nah, terus yang kedua itu motivasi training ya, yaitu S3 setiap Sabtu pukul 10 sampai pukul 12 ya, PASM dan ODC. Oke, ini training motivasi ya teman-teman ya. Jadi kenapa kita butuh training motivasi teman-teman? Karena yang namanya manusia itu pasti ada kalanya itu kita bisa demotivasi teman-teman. Apakah itu aneh? Enggak teman-teman. Itu adalah hal yang sangat lumrah sekali ya gitu. Nah, jadi di saat kita demotivasi, kita dengan mengikuti training motivasi, otomatis di sana seperti S3 ya tadi pagi kita Mariana kebetulan tadi ikut S3. Nah, itu kita belajar dari satu leader yang begitu luar biasa AOY gitu ya. Dan ternyata kita mendapatkan satu inspirasi gitu ya, dan kita mendapatkan satu satu hal yang begitu luar biasa bahwasanya kita itu harus berani mendeklarasikan apa yang kita ingin capai tahun ini gitu loh teman-teman ya. Jadi gila banget ya mereka Pak Budi tadi sampai deklarasikan ke orang-orang manajemen gitu seperti Pak Jens ya, Pak Rusli gitu ya, keren banget sampai ada videonya. Dan ini juga mungkin bisa sebagai inspirasi buat kita teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih agent, memang udah niat nih mau capai AAD nih tahun depan, pokoknya apapun ceritanya gue harus AAD 2020 gitu ya. Nah teman-teman bisa deklarasikan ke leader Anda ya, oke? Nah jadi karena kalau misalnya kita udah deklarasikan, pasti kita ada satu beban ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak capai itu rasanya gimana gitu. Ya itu hal yang positif sih menurut Mariana ya. Jadi ada satu cambukan yang membuat kita itu selalu harus bangkit lagi di saat kita mungkin demotivasi teman-teman ya. Oke, yang ketiga adalah practical training teman-teman, yaitu role play. Nah, teman-teman kabar baiknya, semua training ini yang ada di Pro ini itu gratis teman-teman, ataupun training yang dilakukan oleh Prudential, seminar dan lain sebagainya itu gratis teman-teman, nggak dipungut biaya ya. Jadi benar-benar keren abis, kita bisa belajar banyak dan kita nggak perlu keluar uang teman-teman ya. Oke, nah teman-teman siklus training itu ya itu ada membahas tentang pemahaman bisnis ya teman-teman. Terus how to start teman-teman, bagaimana kita memulai bisnis Prudential ya. Terus udah gitu kita juga bisa belajar tentang basic product knowledge teman-teman ya, dan bagaimana menjual asuransi kesehatan, bagaimana menjual asuransi kondisi kritis, bagaimana menjual asuransi jiwa ya, dan bagaimana menjual asuransi pendidikan anak, dan bagaimana menjual asuransi kumpulan ya atau ProWorks. Nah jadi teman-teman, kenapa kita harus kenapa kita harus investasi waktu untuk bisa mengikuti semua siklus training yang ada? Nah karena teman-teman ya ini akan sangat berguna pada saat kita di lapangan nanti ya. Misal contoh nih teman-teman, kita prospek si A, mungkin di otak kita itu kita mau prospeknya untuk kondisi menjual asuransi kesehatan, ternyata dia udah ada nih, bahkan lebih parahnya dia punya black card-nya Prudential gitu ya. Nah kalau misalnya kita udah ikut training kondisi kritis, nah kita bisa masuk nih, kita bisa jual PCB 88, jadi banyak cadangan yang kita bisa istilah banyak peluru nih teman-teman yang kita bisa kasih gitu loh. Oke, dan yang kabar baiknya lagi teman-teman ya, karena pandemi seperti ini itu semua dilakukan secara online teman-teman ya. Jadi itu keren banget ya. Oke, nah adapun role play itu teman-teman ya, kita itu akan belajar tentang cara memulai pembicaraan teman-teman ya. Jadi itu juga semua ada caranya ya. Supaya bagaimana kelihatan lebih soft gitu ya, enggak langsung kayak tembak langsung gitu ya teman-teman. Terus yang kedua cara presentasi ya, presentasi produk, terus cara buat proposal,
Udah gitu kita juga diajarkan cara menjelaskan proposal dan closing interview teman-teman ya. Jadi di acara role play ini itu bagus banget sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya seorang agent yang kalau dia role play ke leadernya dan memang udah bagus banget itu biasanya agentnya itu kalau di lapangan itu pasti udah keren abis lah, udah bisa closing dengan sendirinya ya. Dan yang keenam itu kita di role play itu bisa belajar tentang standar operasional prosedur teman-teman ya. Oke, nah adapun di role play itu teman-teman kita pada sering itu membahas tentang studi kasus ya, yaitu yang pertama keluarga muda, ya misalnya contoh kita mau prospek keluarga muda nih, caranya apa ya, produk apa ya yang cocok. Nah di sini kita biasanya bahas ya teman-teman. Yang kedua itu keluarga yang kaya. Nah keluarga kaya itu kan biasanya mereka bilang, aduh nggak perlulah gua kalau misalnya sakit gitu ya, mau apa, mau butuh uang berapa juga bisa lah gitu. Nah jadi di sini kita bisa tahu nih kalau dengan ketemu keluarga yang kaya, kita cocoknya jual produk apa gitu ya. Oke, terus kalau misalnya calon prospek kita itu manajer atau kepala cabang, seringkali kan mereka bilang, aduh gua nggak perlu lah Mar asuransi kesehatan, toh gua juga udah di cover semuanya gitu. Nah kita kalau ikutin ini ya siklus training yang tadi, tentu kita bisa jual ke dia produk yang benar-benar tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang keempat itu tentang pendidikan anak, teman-teman. Kita juga bisa ini ya, kalau misalnya kita melihat keluarga muda, ada anak kecil, kita bisa tawarkan produk kita yang pendidikan anak. Nah, atau orang yang sudah tua tapi kaya, teman-teman. Nah, ini eee apa ya, just sharing sedikit ya, teman-teman, karena waktu saya juga udah nggak banyak. Jadi kebetulan tahun lalu itu Mariana ada closing satu case, 1 orang ya, itu total API-nya tuh kalau Mariana nggak salah sekitar hampir 1 miliar ya, 1 orang. Tapi itu 2 case ya, sorry 2 polis, 1 upgrading ya major, 1 lagi dia buka baru. Nah itu orang kaya, kalau mau bilang tua juga nggak tua-tua banget lah ya, baru 50-an gitu sih, masih sehat banget gitu ya. Nah pada saat itu yang Mariana jual adalah estate planning teman-teman ya, jadi estate planning itu bagus banget ya. Nanti mungkin teman-teman bisa tanya ke leadernya itu program estate planning seperti apa, atau teman-teman juga bisa ikutin training itu ada dibahas ya. Itu dari yang Mariana jelaskan tentang program estate planning aja, yang tadinya saya udah follow up sampai 3 tahun loh teman-teman ya, sampai 3 tahun nggak closing, nggak closing, nggak closing, sampai akhir, aduh saya udah keluarkan banyak peluru ya, dari yang penyakit, dari yang hospital ya, yang dari yang bukan black card, dari jadi black card gitu ya, terus udah gitu saya itu oke, dia major ya, terus udah gitu saya tawarin dia OP gede, dia juga nggak ngeh gitu ya, karena saya jelasin dia, "Aduh masa kamu OP-nya cuma segini gini," pokoknya nggak tepat gitu ya. Nah yang waktu saya pakai teknik estate planning itu juga jatuhnya ke uang pertanggungan jiwa teman-teman, tapi itu yang membuat dia tuh klik banget gitu ya. Jadi teman-teman boleh pakai itu sebagai ini ya, salah satu jalan untuk bisa mendapatkan big case juga. Nah, yang berikutnya teman-teman, orang yang sudah banyak sekali polis asuransi. Nah, ini paling seneng nih teman-teman kalau kita ketemu orang yang punya banyak sekali polis asuransi. Jadi ini juga Mariana mau cerita dikit ya. Pernah Mariana itu ketemu sama satu orang ya, jadi teman gereja, jadi dia bilang, gue ini kebetulan anak gue lagi sakit, gue mau klaim asuransi dan kebetulan asuransinya Prudential. Dengar-dengar nih kamu agent asuransi Prudential. Oh iya benar, apa yang saya bisa bantu? Singkat cerita dia minta tolong saya bantuin proses klaim anaknya. Terus yang lucunya teman-teman pada saat itu dia bilang, tapi saya nggak mau buka polis ya gitu. Saya bilang, oh enggak gitu, enggak apa-apa, jangan ada beban kalau saya bantuin klaim berarti saya suruh kamu buka polis. Enggak, saya benar-benar tulus bantuin kamu klaim. Dan memang kita benar-benar tulus teman-teman ya. Jadi sekali kita bantuin klaim, kita nggak ada bahas tentang produk Prudential, saya nggak pernah singgung polis dia dan lain sebagainya, sama sekali tidak ada teman-teman. Yang kedua kali juga anaknya sakit lagi gitu ya, saya juga urusin gitu. Sampai yang ketiga kali teman-teman dia juga minta urusin dan lucunya teman-teman dia bilang gini, nggak enak hati ya, gua minta tolong kamu urus, sedangkan polis saya itu bukan belinya dari kamu, kan kamu nggak dapat apa-apa. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Saya bilang ya, oke. Jadi abis itu begitu klaimnya keluar, terus singkat cerita dia ajak saya keluar makan, ya mungkin sebagai ucapan terima kasih. Dan pada saat itu ngobrol, saya sama istri akan ngobrol, terus dia bilang, aduh kalau buka polis nggak mungkin lah, suami saya tuh polisnya gila banyak banget, 1 kardus Indomie. Dan saya pikir gini, ini orang beneran nggak sih gitu loh, masa polisnya sampai 1 kardus Indomie gitu banyak gitu kan. Dan saya bilang, oh gitu, udah pernah direkap belum? Belum, saya juga nggak tahu tuh suami saya beli apa aja, setiap kali tawarin dia beli, ditawarin dia beli, saya juga nggak tahu dia beli produk apa gitu kan. Oh ya udah, mau nggak saya bantuin review polisnya gitu, jadi supaya kamu tahu dari 1 kotak Indomie itu
sebenarnya suami kamu punya pertanggungan berapa besar dan pertanggungan apa aja. Singkat cerita teman-teman dia oke gitu ya. Nah, saya kan tadi yang mikir nih beneran nggak sih satu kardus Indomie gitu kan. Dan ternyata teman-teman ya itu beneran gitu ya. Besoknya dia suruh supirnya ngantar ke rumah saya itu satu kardus Indomie plus ada di kantongan kresek lagi beberapa poli. Saya mikir gila ya ternyata bener gitu. Dan bener-bener dia simpannya itu di kotak di kardus Indomie gitu loh. Nah, di situ kita review, teman-teman tahu nggak, miris banget. Dari sebegitu banyak polis, ternyata total uang pertanggungan jiwa, andaikan suaminya meninggal dunia, itu cuma 1,2 miliar, teman-teman, dari sekian banyak polis. Gila nggak sih? Ya. Nah, setelah kita review, saya ketemu, saya bahas, bla bla bla, dan ternyata kita dapat minimum uang pertanggungan jiwa yang suaminya harus miliki di saat suaminya nggak ada supaya anak istri tetap bisa hidup layak sama seperti suaminya ada, itu ternyata minimum harus ada di angka 10 miliar. Dan teman-teman tahu ya, di saat itu kita langsung bikin ilustrasi bla 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 dan langsung closing itu pertanggungan 8 miliar teman-teman ya, keren ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah takut ya, ini trik buat agent-agent baru, jangan pernah takut kalau misalnya kita ketemu orang-orang yang udah punya banyak polis gitu. Justru ini paling seneng teman-teman ya, kalau dia udah punya banyak polis berarti dia ya minimal dia udah insurance minded lah. Tapi belum tentu dia itu orang yang paham asuransi gitu. Kebanyakan ya udahlah namanya bantu teman, ya udahlah namanya bantu saudara gitu ya. Makanya yang dibeli polisnya nggak tahu nih pertanggungannya apa aja. Judulnya polisnya satu kardus Indomie, tapi total pertanggungannya cuma 1,2 miliar ya teman-teman ya. Oke, nah yang berikutnya juga biasanya dibahas ya teman-teman itu orang yang alergi dengan asuransi. Nah ini juga biasanya kalau kita ketemu orang yang seperti ini ya kita harus tebalin telinga lah teman-teman dan luangkan lebih banyak waktu untuk mendengarkan celotehan-celotehannya gitu ya. Karena biasanya orang yang alergi dengan asuransi biasanya dia pasti punya ya mungkin pengalaman yang kurang baik dengan asuransi atau mungkin bukan dia tapi keluarga dia atau teman dia sendiri yang mengalami tapi traumanya ke dia sehingga dia lihat agent aja udah alergi banget gitu ya. Nah, yang kedelapan teman-teman ya kita juga biasanya itu bahas tentang program perencanaan naik haji ya terus program kesehatan dan orang yang banyak KPR teman-teman ya. Jadi kalau orang yang ada banyak kredit atau KPR itu kita juga gimana ya enak banget nih prospeknya gitu. Karena kenapa? Biasanya kalau kita prospek orang yang punya KPR itu biasanya dia bilang oh nggak perlu saya kan KPR misalnya 10 miliar, itu kan saya udah ada uang pertanggungan jiwa. Iya benar, kalau misalnya resiko meninggal dunia yang terjadi. Pertanyaannya, kalau resiko penyakit kritis, gitu loh. Gimana dengan KPR kamu? Kan nggak lunas kan? Berarti kan kamu meninggalkan atau memberikan beban kepada keluarga kamu, gitu loh. Nah, kita bisa jual ke dia PCB 88, teman-teman ya. Jadi dengan dia punya produk PCB 88 atau produk santunan penyakit kritis dari Prudential, itu otomatis KPR dia aman, ya jadi dia nggak meninggalkan, dia tidak memberikan beban untuk keluarga dia. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah pemilik UD, PT, CV, Yayasan, Firma, dan Koperasi teman-teman ya. Kita juga bisa menawarkan produk-produk untuk ya mungkin karyawan dia atau ini ya key man insurance-nya itu keren banget pokoknya ya. Jadi teman-teman mungkin bisa nanti ikutin trainingnya yang lebih lanjut lagi atau bisa kalau udah nggak sabar bisa langsung tanya ke leadernya ya teman-teman ya bagaimana untuk ini. Oke teman-teman, jadi jika knowledge training kita udah oke teman-teman ya, terus motivasi kita juga udah mantap banget nih gitu ya, terus practical training kita juga udah keren gitu ya, itu nggak cukup teman-teman ya. Nah kita harus mau tambah satu lagi nih supaya kita bisa benar-benar mencapai AAD di tahun 2020, yaitu kita harus mau action teman-teman ya, karena sebagus apapun kita menguasai satu produk ya, seluar biasanya motivasi kita gitu ya, dan kita secara praktikalnya juga udah keren banget gitu ya, prospek juga udah bagus banget gitu loh. Tapi kalau kita nggak mau action ya juga nggak akan ada hasil teman-teman ya. Jadi intinya adalah kita harus mau action ya. Nah kalau kita udah knowledge bagus, motivasinya juga udah oke, kita udah pasti nih mantep, gua mau capai misalnya London, gua mau capai AAD gitu ya. Terus kita prospek juga caranya udah keren banget gitu ya, udah kayak leader kita pokoknya dan kita mau action setiap hari prospek, setiap hari rekrut, teman-teman percaya deh target 400 juta
API itu mah gampang teman-teman ya. Oke, nah kalau 400 juta API itu kita udah capai, udah otomatis lah teman-teman akan promosi ke AAD tahun depan ya. Nah teman-teman, nah kalau kita udah AAD, maka kita fokus tiap tahun tuh mempromosikan 2 AAD teman-teman ya. Jadi kita mempromosikan promosi dan mempromosikan teman-teman ya. Maksudnya gimana nih? Ini kalau kita udah AAD ya, itu kan kita 400 juta. Nah, kita harus cetak 2 AAD teman-teman ya. Jadi kalau kita AAD kita produksi 400 juta, AAD kita juga 400, maka totalnya itu ada 1,2 miliar teman-teman. Maka dipastikan tahun depan Anda akan promosi ke AD. Oke, karena target AD adalah 1,2 miliar. Tapi untuk tahun ini spesial banget teman-teman, yaitu cukup dengan 900 juta aja itu dari AAD bisa promosi ke AD. Makanya kalau saya boleh himbau teman-teman yang mungkin join di Zoom ini ada yang posisinya AAD, pastikan Anda capai 900 juta API ya, dan Anda tahun depan itu pasti AD ya teman-teman ya. Oke, nah 5 tahun membangun bisnis di Prudential teman-teman, tahun pertama itu kalau omset kita 400 juta API, itu kita total leader kita sendiri kan, berarti leadernya 1 ya. Terus kalau misalnya sampai 5 tahun ke depan teman-teman ya, kita kalau sampai 5 tahun ke depan kita tetap mengikuti konsep mencetak 2 AAD, 2 AAD, 2 AAD, maka di tahun kelima kita itu punya omset 32,4 miliar teman-teman ya. Dan dipastikan kita punya itu total 81 leader. Keren ya teman-teman. Oke, nah ini teman-teman royalti atau passive income yang kita bisa nikmati di Prudential ya, itu dari Gen 1, itu berarti agency director generasi 1 kita mendapatkan 33,33% dan kita bisa menikmati 6 kedalaman teman-teman, 6 generasi ya, itu totalnya 176,67%. Keren banget teman-teman, keren banget. Nah, contoh kalau misalnya kita udah capai AD nih, executive agency director ya. Nah, kita udah punya 6 kedalaman teman-teman ya, kita juga udah punya 6 ini ya, AD direct ya, teman-teman. Nah, anggap deh satu AD itu punya penghasilan 60 juta per bulan, teman-teman. Tapi ya kita bilang ya nggak semuanya lah capai gitu ya, nggak semuanya lah produktif, nggak semuanya lah ini ya kerja keras gitu. Kita bilang ya contoh ya cuma 20 juta lah per bulan mereka, oke nggak teman-teman ya? Nah, teman-teman dipastikan teman-teman kalau kita ya punya 81 AD ya, anggap aja mereka punya income itu 20 juta teman-teman, kali 33,33%, maka kita dapat ya tambahan royalti royalti ya teman-teman, royalti bonus kita itu 539 juta per bulan. Keren banget ya teman-teman ya. Wah, lihat angkanya aja udah gimana gitu ya, nggak ngantuk langsung ya teman-teman ya. Oke, nah kesimpulannya teman-teman, bisnis yang bagus adalah 1, bisa di-franchise-kan teman-teman ya. Terus yang kedua ada royalty atau passive income, artinya tidak harus in charge teman-teman ya, kita kemana aja tapi bisnisnya tetap jalan, uangnya tetap masuk. Nah yang ketiga bisa di-legacy teman-teman ya, bisa diwariskan. Jadi yang di saat kita produktif, kita usaha, kita kerja gitu ya, tapi di saat kita nggak ada, kita bisa wariskan. Ini keren banget. Dan yang keempat adalah membuat kita menjadi better person, teman-teman ya. Jadi bisnis yang bagus tentu bisnis yang bisa membuat kita itu dari yang dari yang bukan siapa-siapa menjadi siapa gitu ya. Jadi menjadi orang yang lebih baik lah, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang tentunya ya. Oke, nah teman-teman, singkat cerita Mariana mau bilang, marilah kita bergabung bersama Prudential ya. Ini waktu yang tepat karena nggak ada kata kebetulan ya teman-teman, hari ini teman-teman bisa masuk dan join dengan kita melalui Zoom ini ya, mendengarkan presentasi Mariana tentang peluang bisnis bersama Prudential. Ya, jadi teman-teman ayo segera bergabung bersama Prudential karena di bisnis Prudential bisa memberikan apa yang kita mungkin tidak bisa nikmati di tempat kita bekerja saat sekarang. Dan teman-teman kabar baiknya ya yang luar biasa banget, kita bisa mendapatkan income luar biasa, kita bisa mendapatkan atau menikmati waktu yang bebas dan kita bisa wariskan bisnis kita dan itu tidak ada biaya pendaftaran teman-teman ya. Jadi ditekankan tidak ada biaya pendaftaran. Keren banget ya teman-teman ya. Jadi syaratnya itu cukup teman-teman KTP, buku rekening halaman depan, pas foto berwarna ukuran 3x4. Sekarang pas foto mah gampang teman-teman ya, nggak pakai duit, cukup foto aja tapi di layar yang polos ya teman-teman, terus kirim ke leadernya. Dan yang keempat lulus AAJI HP ya atau ASI HP dan ikut MSC online ya. Jadi teman-teman udah bisa langsung join Prudential. Nah, teman-teman ini bisnis kita, bisnis yang bisa memberikan kita banyak uang, banyak waktu, dan bisa diwariskan. Jadi, marilah bergabung bersama bisnis Prudential, teman-teman, ya. Dan langkah selanjutnya, mungkin teman-teman bisa tanyakan kepada orang yang mengundang Anda pada malam hari ini. Ya, sekian presentasi saya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan yang Mariana bisa bantu jawab.